Halo guys, balik lagi di Moto Vlog gue kali ini. Hari ini lo bisa lihat sendiri banyak anak-anak sekolah pada berangkat. Hari ini hari Senin, tanggal berapa ya? Kayaknya udah akhir-akhir Januari sih. Gue lupa tanggal, sekitar tanggal 28-an kali ya. Gue lupa. Yang jelas gue hari ini rencananya gue naik motor Beat. Kebetulan udah dapat plat nomor. Hari ini gue mau ke Bandung. Ke Bandung naik motor. Ini pengalaman pertama gue sih naik motor. Ya, macet lagi, lampu merah lagi maksudnya. Pipi gue kayaknya udah mulai ngejepit. Kayaknya berat badan gue udah mulai naik. Pipi gue udah mulai tembem. Kayak gue harus ganti helm sih. Jadi gue ngomong agak susah sih. Oh ya, jadi gue rencananya mau ke Bandung nih, bener. Di sekitaran Bandung pinggiran sih, di Kopo. Jadi gue sebenarnya mau anterin ini motor. Ini motor sebenarnya punya kakak gue. Jadi rencananya motor ini buat inventaris di rumahnya lah, buat mondar-mandir karena rumahnya kan bukan jalan utama ya, jadi agak kecil gitu. Jadi kalau misalnya lo beli makanan atau apa, itu agak susah kalau bawa mobil. Jadi akhirnya beli motor ini. Jadi gue sambil jalan ke Bandung sambil gue jelasin review-review gue tentang motor ini ya. Kan kemarin gue cuman impresi pertama nih. Jadi motor baru datang. Motor ini baru datang. Jadi gue cuman impresi pertama. Dan sekarang waktu yang tepat buat review. Jadi gue habis dapat plat nomor ini, gue sekalian ngetes ini motor kelemahannya di mana sih. Dan gue udah dapat beberapa poin-poin kelemahannya Beat ini yang gak gue suka. Bukan gak gue suka sih, yang kurang gue suka sih. Jadi pertama tuh ergonomi berkendaranya sih sebenarnya gue nggak tahu kenapa ya, kayaknya lebih enak, lebih tinggi posisi berkendaranya Honda zaman dulu deh. Honda Matic zaman dulu kayak Vario 110 atau Vario CBS Tekno yang generasi awal. Itu menurut gue stangnya lebih tinggi yang lama. Dan Honda sekarang itu cenderung lebih pendek. Jadi menurut gue sedikit lebih nunduk. Nggak tahu apa gara-gara joknya yang agak tinggi atau posisi stangnya emang pendek. Gue nggak tahu juga. Belum sempat ngukur itu sendiri. Aduh, ngeri. Macet banget hari ini, hari Senin sih. Orang-orang pada berangkat kerja dan gue pengangguran sendiri. Aduh. Poin kedua sih ini sih lebih ke apa ya? Ini nih. Posisi saddle, posisi apa? Decknya ini ya bener deck. Decknya ini kan pinggiran. Nah, pinggiran ini tajam banget sih. Kalau misalnya lo duduk, oh damn. Apaan tuh? Wah, ada yang jatuh kayaknya. Bukan jatuh, komponen mobilnya copot, lebih tepatnya. Oh ya, balik lagi ke topik. Posisi decknya ini kan punya pinggiran nih. Pinggiran ini tajam banget. Jadi misal lo pakai celana pendek, itu bakalan kerasa tajam banget. Dan kalau kulit lo sensitif dan tipis, itu bakalan lecet sih, yakin gue. Bakalan lo lecet. Gue nggak tahu sih jangka panjangnya apakah bisa tumpul dengan sendirinya, apa bakalan tajam terus. Menurut gue sih tajam ini gara-gara apa ya? Gara-gara ini kali proses casting pencetakan dari deck ini kayaknya pinggirannya lupa diperhalus kali ya. Mungkin ya, menurut gue ya. Jadi mungkin jadi tajam gitu. Kedepannya sih harapan gue ya semoga di pinggiran sini jangan ditajemin nih. Kasihan yang orang-orang kulitnya sensitif
bakalan lecet. Di situ nggak tahu sih, ini gue baru pertama, mungkin ini kurang settingannya kurang pas kali ya. Jadi misalnya gue pelan, jadi endut-endutan gitu, endut-endutan, mungkin habis servis 1000 kali ya, habis servis 1000 mungkin bisa di set ulang kali sama orang Hondanya, sama mekanik Honda. Ini nggak enak banget sih sumpah, kalau lo lagi macet-macetan kayak endut-endutan gitu, endut kayak gas kosong gitu sih menurut gue ya. Situ di awal komponen itu gue ngerasa, awal-awal baru make ini gue ngerasa kalau misalnya habis dingin nih seharian atau 2 hari nggak dipakai, CVT-nya kayak bunyi-bunyi aneh gitu. Gue nggak tahu apakah itu masih pergerakan kopling CVT-nya masih belum bagus, masih belum menapak dengan sempurna, atau jangka panjang kayak gini gue belum tahu. Mungkin ntar sekitar 6 sampai 1 tahun ya, 6 bulan sampai 1 tahun gue bakalan review ini lagi kali ya. Habis itu yang enak di Beat ini sih, joknya kayak lebih lebar sih daripada Beat karbu yang pernah gue pakai buat Sunmori pertama, Sunmori naik Beat itu. Jadi mungkin lebih jarak jauh lebih enak nih. Mungkin ntar gue bakalan tes lagi, ngasih tahu lagi pas lagi udah nyampe ke puncak. Sudah sampai di pintu tol Pedati. Ini di bypass, di dekat Pasar Perumpung. Kalau lo beli mainan, mau beli mainan murah di Jakarta cuma ada 2 tempat. Pertama, pertama tuh di SMK. Di SMK tuh di Kota Tua sanan lagi. Itu gap harganya jauh. Nah ini yang kedua di sini Perumpung. Udah nggak ada ya? Masih ada? Gue nggak tahu deh. Tapi kayaknya masih ada sih. Emang pas kemarin itu sempat ada gusuran sih di sini. Apakah itu semuanya kena atau nggak semuanya? Nanti gue kasih info lagi. Mungkin. Jadi 2 tempat itu, SMK sama di sini di Pasar Perumpung, Pasar Gembrong. Jadi itu kalau lo beli mainan, mau jualan mainan lagi nih, kulakan kalau bahasa Jawanya, kulakan banyak. Kalau mau jual mainan lagi di tempat-tempat lo di sekitar rumah lo bisa beli di sini sih. Nah, kalau lo belum tahu project Becakayu, project Bekasi sampai Kampung Melayu, nah ini dia progresnya, udah sampai sini nih. Mungkin kayaknya akhir 2017 udah mulai jadi kali ya. Ini soalnya progresnya cepet banget. Gue pertengahan tahun 2016 gue lihat ini belum jadi sama sekali. Sekarang udah ada jalan-jalan begini. Mungkin nih ya plan, menurut gue sih kayaknya bakalan kelar akhir 2017 kali ya. Dan ini kemungkinan bakal ngebantu banget nih daerah sini, karena di sini macet banget. Kalau dari Bekasi, kalau lo tau rumah lo Kalimalang dan kerjaan atau kuliah atau sekolah lo di daerah-daerah Tebet atau Kampung Melayu, itu bakalan neraka banget kalau pagi-pagi. Itu macet banget kalau mau ke pusat kota tuh ya. Kalau rumah lo Bekasi, damn, hujan lagi men, dan gue lupa bawa jas hujan. Sial. Oke guys, kayaknya gue kayaknya harus meneduh di satu titik ke Indomaret deh. Sekalian gue kayaknya beli jas hujan juga. Siap guys, gue sedang berada di daerah Ciawi Bogor. Udah nyampe sini. Tadi gue gak sempat rekam GoPro karena hujannya deras. Jadi takutnya masuk ke dalam nih air-airnya masuk ke dalam, soalnya di bagian jack GoPro-nya tuh nggak ada pelindung air ya. Jadi
Ini kan pakai mikrofon internal, jadi langsung nyambung ke GoPro mikrofonnya. Jadi daripada masuk air, mendingan gue copot deh. Gue taruh tas tadi. Nah ini udah agak mendingan jalanannya, cuacanya. Cuacanya udah sedikit bersahabat. Udah kelihatan tuh ada puncak gunung-gunung di depan. Gunung di depan dan dingin banget. Hujan plus datarannya sudah agak tinggi. Wow, ada orang nyebrang. Kenapa tuh motor? Dan yang gue rasain dari bawa Beat ini sih kerasa pelan. Setiap gue liat speedometer kerasa pelan. Karena kenapa? Titik nolnya itu dari sini. Jadi kalau misalnya gue lagi 80, nyetir 60 sampai 80 tuh kerasanya di sini. Kerasanya di sini. Dan kalau misalnya posisi di sini di motor-motor lainnya kayak yang Beat yang lama deh contohnya, itu kan udah masih 40 lah, dan itu kerasa pelan. Jadi setiap gue lihat speedometer tuh rasanya kayak nyetir pelan gitu. Dan setelah gue pelototin lagi, kecepatan ternyata udah 80. Udah 80, men. Gue gak berani bawa ini kencang-kencang dulu. Karena kenapa? Karena ini motor masih proses in rain. Bukan masalah mesinnya sih, gue bukan masalahin mesinnya, tapi masalah cakramnya. Cakramnya kan belum melekat dengan sempurna sama kampasnya ya. Jadi pengeremannya masih sedikit ngegloyor. Nah itu yang gue takutin tiba-tiba. Dan gue jaga jarak juga sama kendaraan-kendaraan lainnya, biar nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya. Dan ini aja udah tuh jalan 80 km, masih sedikit ngloyor, tapi nggak sengloyor yang tadi baru 20 kilo baru gue pakai tadi tuh, udah nggak segloyor tadi. Ini udah agak pakem sih. Situ ban juga, masalah ban juga kalau misalnya break in-nya itu tuh minimal 50 lah, tapi gue baru berani bermanuver tuh sekitar 100 km kalau udah dipakai ya. Biar itu make sure aja kalau misalnya bannya itu udah melekat dengan sempurna dengan aspal, dan lapisan lilinnya udah nggak ada sih. Itu dia. Sekarang udah lampu merah. Lampu merah ini banyak polisi. Kalau setiap hari Sanmurian orang-orang tuh biasanya orang-orang pada takut di lampu merah sini sama di puncak. Biasanya sering ada razia dan mata polisinya tajam-tajam banget. Gue baru pertama kali nih naik motor ke puncak hari-hari Senin gini, hari-hari kerja. Ternyata tuh macet banget ya. Dan ini macetnya sama aja kayak di daerah Jakarta. Isinya plat B, plat F sih banyak kan. Ternyata sama aja, ternyata puncak di hari biasa. Gue kira tuh malah sepi gitu kan. Ternyata macet-macet juga, padat-padat juga. Ya, emang sih 70% perekonomian Indonesia tuh ada di Pulau Jawa semua, jadi bakalan padat banget. Dan kemungkinan sekitar nyampe Bandung tuh sekitar jam 11 atau jam 12 mungkin. Sekarang udah jam 9. Ternyata orang-orang daerah sini banyak juga yang pakai Matic. Gue kira tuh pakai Matic nggak reliable gitu di sini kan. Orang-orang banyak kan bawa bebek, gue kira. Ternyata tuh banyak yang pakai Matic di sini. Berarti kuat sih Matic daerah sini. Wow, ngeri juga. Gue takut sih kadang-kadang kalau sebelah bis. Kadang-kadang manuvernya juga nggak diketahuin. Totonya belok aja. Tuh
1, 2, 3. Aduh, tarik Mang. Berat banget nariknya. Aduh, berat banget. Berat banget banget. Nyalip pas nanjakan mau metek tuh nggak enak banget, men. Wih, Chevrolet Colorado, men. Jarang banget nih gue liat di jalanan. Dan gue sebenarnya tipikal orang yang seneng sama mobil-mobil pickup double cabin gitu, seneng banget. Tapi di Indonesia tuh apa ya, bukan pajak sih, pengurusan double cabin tuh harus 2 kali, berarti setahun bisa 3 kali kan, kalau nggak kira itu 6 bulan sekali ya. Dan itu ngerepotin sih. Lo harus lo gak harus gabung, harus gabung sama truk atau mobil pickup lainnya, dan itu kan lama banget, bisa seharian penuh ya. Itu salah satu yang emang mengurungkan gue untuk beli double cabin. Dan gue sebenarnya tertarik banget sama Ford Ranger. Itu keren banget, salah satu double cabin yang paling gue suka saat ini. Apalagi ditambah aksesoris lainnya kayak over fender yang gede gitu, sama dikasih aksesoris lainnya lah. Itu keren banget. Udah sampai daerah puncak, dingin banget. Dingin banget, men. Perjalanan masih jauh, Kapten. Kayaknya masih sekitar kisarannya kayak masih 100 kiloan lagi kali ya, sekitar segitu. Miring bos, miring. Kalau misalnya di daerah Lembang nih udah buat kebut-kebutan kali. San Mori kebut-kebutan. Menurut gue San Mori kebut-kebutan tuh kayak kebut-kebutan tuh bahaya banget sih. Karena orang yang di sekitarnya, lebih bahaya orang sekitarnya daripada dia. Dia sih kalau mau tabrakan atau apa nggak masalah ya. Kalau misalnya orang lain nih, kalau lagi nyetir biasa nih kayak gue gitu, toto ditabrak kan konyol, men. Makanya itu bahaya banget. Sekarang padahal udah jam 9. Kalau di Jakarta jam 9 udah panas, bos. Tapi pemandangannya bagus banget sih, gue akuin. Dari sini keren banget. Dingin banget. Kabutan, berkabut. Waduh, gila. Celsius iklim segini aja gue udah kedinginan, apalagi tinggal di Eropa atau di Jepang, men. Wah, bahaya nih, helm gue udah gak kelihatan, berkabut. Kayak gue harus ganti helm deh. Tapi mahal-mahal banget helm sekarang. Ini jalannya bener-bener gak kelihatan banget sih. Gila, dingin banget. Nih gue pakai helm bener-bener gak kelihatan, putih semua. Jarak pandang paling cuman sekitar 6 meteran lah, 6 meter. Kayak gue hati-hati banget, gue nyetir cuman sampai 40 doang. Yes, kita udah di puncak. Dan dingin banget, bos. Wah, nggak kelihatan, men. Jarak pandang cuma 4 meter nih.
kalau gue tutup helm, tutup kaca. Jam 2 meteran kali ini. Ih, gila, dingin banget, bonus. Untung gue udah pakai sarung tangan ya. Waduh, tabrakan bos. Kayaknya remblong sih nih. Hancur banget men. Wah, ngeri banget sih. Ini kayak remblong sih. Yakin banget gue. Wow, ini hancur juga apa gara-gara hancur gara-gara bis apa enggak ya? Itu remblong sih. Makanya sih guys, kalau misalnya bawa mobil, usahain tuh kasih istirahat mobil tuh tiap 3 jam sekali lah. Paling kalau misalnya truk ini 2 jam lah. Kalau misalnya bener-bener macet, tuh kasih istirahat mobil tuh 2 jam. Karena gue pernah kejadian ya, meskipun gue yang nggak nyetir sendiri, tapi pas lagi gue di belakang, gue penumpang nih, teman gue bawa Suzuki Estilo, Karimun Estilo. Pas lagi di puncak sini, blong men, blong. Itu belakangnya udah jurang. Itu takut banget sih gue. Udah mulai turunan, kerasa banget di kuping gue. Udah mulai tekanannya udah mulai itu, mulai kerasa menekan kuping gue. Dingin men, dingin banget. Oke guys, kayaknya gue udah nyampe Bandung. Udah nyampe Padalarang, bener. Udah nyampe Bandung berarti. Karena baterai gue dan memori gue udah mulai habis, dan gue lupa bawa backupnya. Memori sih, gue memori yang lupa bawa backupnya. Baterai sih bawa. Jadi vlog gue kali ini gue sudahi. Jadi gue total perjalanan tuh sekitar 6 jam. 6 jam lah. Karena gue berhenti karena hujan dan juga istirahat juga. Thank you guys udah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share juga kalau ke teman-teman kalian. See you on next video. Mungkin gue ngebahas apa ya kayaknya? Knalpot ya, gue lupa mulu mau ngebahas knalpot lagian. Yaudah deh, kemungkinan knalpot sih yang gue review selanjutnya. Udah yuk, dadah, bye.